Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwanul Ahmad, mahasiswa Teknik Informatika Uinsus Riau. Di video kali ini kita akan membahas tentang proses, thread, dan status proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi, dan thread adalah prinsip yang memperbolehkan sebagian program berjalan secara independen dengan program lainnya. Lalu apa perbedaan proses dan thread? Di sini kita akan melihat 6 perbedaan antara proses dan thread. Yang pertama, proses sulit untuk dibuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori. Sedangkan thread lebih mudah untuk dibuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Yang kedua, proses digunakan untuk tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi. Sedangkan thread digunakan untuk tugas yang sederhana. Proses tidak berbagi ruang alamat yang sama, sedangkan thread berbagi proses yang sama dan ruang alamat yang sama. Proses independen satu sama lain, sedangkan thread saling bergantung karena mereka berbagi ruang alamat yang sama. Setiap proses memiliki kode dan data sendiri, sedangkan thread berbagi kode dan data yang sama dari sebuah proses. Yang terakhir, konteks beralih antara proses jauh lebih lambat, sedangkan thread konteks beralih thread lebih cepat. Selanjutnya kita akan melihat perubahan status pada proses. Ada 5 status proses. Yang pertama yaitu new saat proses dibuat. Kemudian ada ready saat proses sedang menunggu tugas untuk diproses ke prosesor. Kemudian yang ketiga ada run saat instruksi sedang dikerjakan atau dieksekusi. Kemudian ada wait saat proses menunggu beberapa peristiwa yang terjadi. Peristiwa di sini termasuk penyelesaian input, output, atau penerimaan sinyal. Dan yang terakhir ada terminated, yaitu saat proses telah selesai dijalankan. Di sini ada diagram status proses agar kita lebih mudah memahami bagaimana status proses itu berubah. Saat proses pertama kali dibuat, statusnya berada pada new. Jika semua persiapan telah disetujui atau di-admitted, statusnya akan berganti menjadi ready, dan proses siap untuk dieksekusi dan sedang menunggu untuk dikirim ke prosesor. Pada saat dieksekusi, proses akan berganti status menjadi run. Nah, di status running ini akan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saat proses tidak diinterupsi, maka proses akan langsung dieksekusi oleh prosesor, dan jika telah selesai dieksekusi, akan exist dan status berubah menjadi terminated atau selesai. Kemungkinan yang kedua, jika saat status running, proses mendapatkan sinyal interrupt, maka status proses akan berubah kembali menjadi ready. Dan jika proses interrupt sudah dikerjakan, maka status akan kembali ke running. Kemudian, kemungkinan yang ketiga, yaitu saat status running, proses membutuhkan respon dari alat input, output, dan berbagai sinyal, maka status akan berubah menjadi wait untuk menunggu persiapan dari input, output, maupun sinyal lainnya. Ketika seluruh persiapan input, output, dan sinyal sudah selesai, maka status akan berubah kembali menjadi ready dan siap untuk dikirimkan ke prosesor. Kemudian, jika proses sudah dieksekusi, akan berubah status menjadi running. Dan saat proses telah selesai dieksekusi, akan exit dan berubah status menjadi terminated atau selesai. Maka proses telah selesai dikerjakan. Jadi kalau dirangkum kembali, saat pertama kali dibuat, proses akan statusnya adalah new. Kemudian jika telah disetujui persiapannya, maka berubah status menjadi ready. Dan di sini proses telah siap untuk dikirimkan ke prosesor. Saat proses dieksekusi, statusnya adalah running. Nah, di sini akan ada 3 kemungkinan. Jika tidak ada interupsi, maka akan langsung dikerjakan dan statusnya akan exit, kemudian terminated atau selesai. Namun, kalau ada interupsi, maka status akan kembali ke ready. Sinyal interupsi akan disiapkan kembali. Kalau sudah selesai, maka statusnya akan kembali ke running dan akan dijalankan lagi. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu saat di running, ternyata dibutuhkan respon dari alat input, output, atau berbagai sinyal, maka statusnya akan menjadi wait. Nah, di sini semuanya akan dipersiapkan ulang. Jika sudah selesai, maka statusnya kembali ke ready. Nah, setelah semuanya siap, maka dikirimkan lagi
untuk dieksekusi di status running. Jika eksekusi telah selesai, maka akan exit ke status terminated atau selesai dikerjakan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang perbedaan proses dan thread dan kemudian perubahan status pada proses. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.